Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Untuk membuat suatu hidangan yang menarik dan spesial dan unik dan juga diminati banyak orang tentu bukan hal yang mudah. Tetapi kali ini kita akan kedatangan pakar dan kita ingin tahu bagaimana resep-resepnya membuat cake atau bakery yang lezat dan pastinya juga diminati. Bersama Ibu Dani Septiani, ini owner dari The Mupul Bakery, kita akan ngobrol banyak-banyak seputar bagaimana cake yang ada dan luar biasa hari ini ada di studio kita bersama saya Putri Ramadhani. Pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, untuk melengkapi hiasan di rumah Anda ataupun untuk melengkapi koleksi lukisan yang Anda punya di rumah, Anda bisa langsung membeli salah satu lukisan yang fenomenal dan juga sudah mendapatkan salah satu penghargaan dari Leprit atau Lembaga Prestasi Dunia Indonesia, yaitu Mas Istingmedi, sang maestro atau sang pelukis. Ini adalah lukisan berbahan empon-empon. Anda bisa langsung menghubungi Studio Magelang Televisi atau Anda juga bisa langsung datang ke Istingmedi Art Studio yang berada di wilayah Borobudur. Dan pemirsa, bagi Anda juga saya mengingatkan sekali lagi, bagi Anda yang belum mengikuti sosial media Magelang TV, Anda bisa langsung follow Instagram kami di @magelangtv dan juga di YouTube official kami di Magelang Televisi. Dan saat ini juga Bu Dani, kita juga akan ditayangkan di official YouTube Magelang TV dan juga di GPM Stream. Senang sekali hari ini bisa bertemu Bu Dani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, cerah. Saya suka sekali batik. Batik Magelang. Batik Magelang. Ini khas Magelang. Dan juga di sini ada banyak sekali cake and bakery. Iya, ada jadi, beberapa rasanya sudah lapar sekali ingin mencoba dan mencicipi ini. Dari baunya aja sudah enak. Oke, Bu Dani sudah berkecimpung berapa lama di The Mupul and Bakery? Atau mungkin sudah menyukai di bidang bakery and bake ini, Bu? Kalau saya masuk di dunia bakery sudah kurang lebih 5 tahun lebih ya. Cuman untuk menjadi The Mupul, saya baru menginjak 2 tahun ini begitu. 2 tahun ini The Mupul. Sebelumnya hanya penyuka bakery dan juga mungkin membuat di rumah saja ya Bu ya. Iya, ya sudah dijual, cuman masih sana sini belum ketemu apa namanya taste-nya yang tepat seperti apa gitu, belum jadi khasnya apa gitu, saya belum ketemukan gitu. Oke. Kenapa Bu? Kalau saya juga suka, saya sih suka makan ya Bu ya, suka ngemil, suka makan. Tapi kenapa Ibu ini bukan hanya pecinta dan juga membuat gitu, dan akhirnya menciptakan kreasi-kreasi. Kenapa bakery Ibu? Awalnya jelas hobi dulu ya. Awalnya suka makan roti gitu, makan roti gimana sih biar makan roti yang murah duluan gitu, yang nggak harus beli di toko. Saya bikin sendiri dari awal, dari kering dan sebagainya. Tanya-tanya, kalau zaman dulu mungkin belum ada sosial media ya, belum ada YouTube ataupun HP gitu. Yang memudahkan bersosialisasi gitu, mensosialisasikan. Dari awal yang nggak bisa sama sekali kan, dasarnya bukan bakery, saya itu baker bukan gitu. Jadi belajar ini otodidak ya Bu ya? Awalnya otodidak. Untuk selanjutnya sering kita mengikuti pelatihan dari pemerintah gitu. Kemudian ya belajar sana sini lah, dengan siapapun kita bisa belajar untuk jadi apa namanya hobi kita gitu. Sehingga saat ini benar-benar cita-cita saya ya tercapai lah, walaupun belum seperti yang dibayangkan, tapi seperti ini aja sudah syukur alhamdulillah begitu. Sesuai dengan passion atau apa yang Ibu cintai ya? Hobi saja sebenarnya. Kalau passionnya sebenarnya awalnya dasarnya bukan itu gitu. Apa itu Ibu? Saya dari kesehatan. Oh, Ibu dari kesehatan ya? Tapi kesehatan masyarakat mungkin? Jadi agak sesuai juga dengan gizi segala macam? Dari perawat kemungkinan ya. Gitu. Jadi berdasarkan seneng masak, seneng di dapur saja gitu. Kalau saya suka di dapur tapi suka nyicip-nyicip aja Bu gitu. Tapi kecil ya Mbak ya. Ya Bu, kalau The Mupul ini apa Bu yang khas, yang menurut Ibu ini berbeda dengan bakery yang lain? Ya, sebenarnya bakery kurang lebih sama saja ya. Kita ada roti kering, ada pastry juga, kemudian ada bolu, ada cake, bolu dan cake gitu kan. Bedanya di sini saya mau mengangkat biji-bijian.
biji-bijian. Jadi mungkin ada yang kacang-kacangan gitu. Kalau mungkin roti pisang, roti coklat, apa sosis atau mesis gitu. Tapi kita dari Magelang ini ingin mengangkat ini dari kacang merah gitu. Saya suka di kacang merah. Kayak kacang kedelai, kacang hijau itu ada. Cuman yang akan saya upkan itu kacang merah. Magelang biasanya senerek gitu kita bilang. Seperti itu. Menarik sekali. Apa untuk produksi kacang merah atau sendiri Ibu khusus memproduksi sendiri atau mungkin ada memang rekan bekerja sama? Dari apa namanya ya? Kita belum bikin sendiri. Jadi tinggal beli di pasar kacang merah ada kan, kemudian kita olah sendiri bagaimana biar taste-nya tuh masuk di sini sesuai dengan yang saya inginkan begitu. Mungkin banyak yang ada yang suka, ada yang enggak, tapi nanti setelah merasakan oh ya kok beda ya, enggak seperti kacang merah yang dibayangkan kok kacang sih, harusnya isinya kan pisang gitu. Harus dicoba ini. Kenapa enggak pisang, tapi kenapa kacang? Kenapa kacang? Ya karena saya mau mengangkat kacang merah itu. Kacang-kacangan itu ternyata mix sekali dengan roti juga gitu. Gitu. Dan juga mungkin karena khas Magelang tadi ya, Ibu ingin mengangkat sesuatu yang senerek tadi itu, yang sebenarnya aneh kok senerek sih, nggak enak gitu buat roti, cuman rasanya hambar gitu ya, nggak seperti kayak pisang yang lebih udah manis duluan tasty, kan, ya seperti itu. Kayak kue kering itu juga dari kacang-kacangan juga, saya dari kacang hijau, ada kacang kedelai gitu, jadi kue kedelai. Aduh, bayangannya kan tempe, bayangannya tempe. Kalau tempe kedelai, tahu tempe ya. Ini ada kue kedelai. Itu isiannya kedelai begitu Ibu? Atau memang dari adatis? Ada begitu, kita campur. Jadi dia no gluten juga, dari ada terigunya, ada tepung kedelainya. Jadi kita padu-padankan. Jadi sebenarnya bukan hanya isiannya, tapi juga. Jadi kita padu-padukan jadi roti kering seperti itu, kue kering. Sudah tidak sabar mencoba, tapi ini ada yang tidak sabar juga lagi muncul Ibu. Kita masuk ke segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banyumas mengisi kegiatan non-fisik TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas. Bagaimana kegiatan selengkapnya? Ibu Dani, kita saksikan bersama. Baik. Ya pemirsa, itu tadi segmen Mag News atau Magelang News Magazine. Kembali lagi kita ke Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang bersama Ibu Dani. Ibu Dani tinggal di Magelang sebelah mana sih Bu? Saya di Tidar Kerajaan di Magelang Selatan. Di Magelang Selatan. Tapi saat ini untuk The Muprul sendiri berada di... Kita ada display di kawasan Skylight Plaza, Jalan Tentara Pelajar nomor 7 Mbak. Jadi buat Anda pecinta bakery cake atau bolu, bisa langsung datang ke The Muprul Bakery yang berada di Skylight Plaza. Langsung ketika di pintu utama langsung kelihatan kok. Kita kembali lagi bahas tentang kue-kue kacangan ini yang sangat menarik sekali. Saya tuh kadang kalau menikmati cake atau yang isi kacangan itu agak-agak gimana ya, sudah membayangkan rasanya gitu. Hambar gitu ya. Iya kan. Tapi ini apa yang membuat Ibu itu merasa ini tuh perlu diangkat dan ini tuh yakin bahwa rasanya itu beda dan tidak hambar? Apa resepnya Bu? Resepnya apa ya? Resepnya sesuatu yang khas ya. Apa? Kenapa Ibu mengangkat itu dan kemudian pengen orang tuh mencicipi dan percaya bahwa ini tidak hambar? Yang jelas tuh awalnya semua dari hobi, dari senang. Selain senang roti, saya kebetulan senang kacang senerek memang dan juga suka ini ya mengolah dan juga kemudian mencicipi apa yang kurang terus kepengin inovasi apa sih gitu yang bisa menjadikan Magelang itu punya ikon apa lagi non sewu selain getuk ya yang sudah ibaratnya menusantara gitu getuk, tapi kita harus ada lagi inovasi lain gitu. Bahwa Magelang itu tidak hanya singkong kemudian jadi getuk saja, tapi di sini ada kacang senerek yang bisa jadiin saya kasih nama seperti ini, red bean. Kalau saya ngobrol kan saya kasih nama Muprul. Sebenarnya Muprul ini dari nama produk saya yang ini gitu. Jadi Muprul apaan sih? Apa ini itu, Muprul gitu. Ya ini seperti ketika ini dimakan Muprul. itu Muprul Ya, gitu kan? Ya, seperti ketika dimakan
atau Iya. ada singkatan-singkatan lainnya? Tidak, ketika dimakan kita akan belepotan gitu. Maksudnya, aduh gimana sih gitu, kok Oke, nggak oke, rapi oke. gitu sih, yang saya inginkan seperti itu. Unik sih Bu Iya. namanya. Kemudian dalamnya pasta dari kacang merah seperti itu. Kalau D-nya itu apa Ibu? Apakah Dani? Bukan, segala sesuatu gitu. Oke, sesuatu kan Iya. kan D atau itu kan Iya. menunjukkan Jadi banyak sesuatu banget ya. sebenarnya yang ada di Mufru itu sebenarnya macem-macem gitu. Oke, Banyak oke. sekali yang kita gali di dalamnya gitu. Tapi setahu saya, apakah The Mufru memang awalnya seputar cake ini, Ya. Ibu? Awalnya dari produk pastry ini, dari produk Mufru ini itu. yang Iya. Mengawali Yang- dari semua iya. perkembangan. Iya, semua saya kok biasa-biasa aja sih. Kita bikin roti biasa, Oke, roti oke. pisang, roti Iya. keju, roti coklat, roti kering, nastar dan sebagainya. Iya, Biasa semua kan ya. banget. Terus kita pengen cari yang lain, yang orang belum punya gitu loh. Betul, Orang betul. belum punya, dan itu sangat capek banget gitu loh. Untuk mengangkat The Mufru ini capek banget karena Iya, iya. isiannya sungguh tidak mudah diterima masyarakat. Tidak mudah kan, kacang itu udah nanti begini begitu Iya, dengan iya, rasanya iya. yang hambar gitu kan. Aha. Tapi di sini dengan saya padankan dengan susu, mentega yang berkelas, juga dengan sedikit gula, kayaknya jadi pasta yang insya Allah enak Diterima. deh. Iya. Ya, insya Allah enak banget dan diterima masyarakat. Iya. Dan ini juga ide yang unik menurut saya, di Iya. mana memang tidak semua bakery mengangkat Iya. kacang-kacangan. Ibu tadi udah menjelaskan, rata-rata mereka suka yang manis-manis, Iya. kayak coklat. Iya, apalagi habis itu- Magelang ya. Iya, Magelang iya, suka iya. yang manis-manis Suka yang ya. manis. Manis Makanan- dan empuk gitu loh. Dan muprul ya. Kalau sudah empuk, sudah muprul udah dianggap itu enak udah gitu dianggap ya. enak dan itu pilihan masyarakat gitu. Ibu biasanya selain dijajakan atau di display di Iya. Skylight Plaza, apakah juga ada di tempat-tempat lainnya? Bu Paling awalnya dulu karena dari pesanan-pesanan saja, makanya bisa sedikit bertahan walaupun kemarin di tengah Era pandemi pandemi seperti ya. ini. Sungguh kita sebagai pelaku usaha kuliner itu benar-benar menangis. Banyak teman yang menangis sih sebenarnya, tapi sangat terasa sekali. Tapi ya udah, dengan cara kita menjemput bola ataupun dengan inovasi-inovasi yang lain, seperti produk saya salah satunya yaitu brownies frozen, itu juga dari kacang merah salah Yang satunya. ada di depan, Iya, paling depan itu itu ya Bu frozen ya? Itu browniesnya. frozen. Jadi jika Anda mungkin merasa Iya. ingin makannya nanti-nanti, ini masih bisa Masih disimpan. masih di bisa kulkas 3 jadi bulan, brownies. bisa ditaruh aja di. Kalau brownies kan memang dia dimakan dengan kondisi dingin. Iya betul. Iya, Jadi iya. ada rasa nyesnya itu Iya, ya. keras dan nyes gitu. Iya, benar, jadi benar, bukan secara hangat-hangat. Kalau roti kan memang dimakannya secara dingin aja. Iya, gitu. Iya. Ibu tadi sempat menyinggung sedikit di mana masa pandemi juga mengalami sedikit kesulitan, tapi alhamdulillah tetap bertahan dan Iya. semakin bangkit untuk kesini. Di mana banyak sekali di luar sana yang akhirnya harus gulung tikar ya Bu ya, Iya. sedih sekali. Itu Iya. seperti apa Bu masa-masa sulit yang sudah dialami The Mufru dan kemudian hingga sampai bangkit lagi gitu? Iya. Masa sulitnya yang jelas kita tidak bisa buka secara offline di sini ya. Oke. Maksudnya berat banget, udah nggak ada orang lewat Kita gitu ya. simpan dulu ceritanya Bu, ada Oke. berita yang mau masuk, ini Gitu. bagaimana nanti serunya ketika Ibu kembali bangkit Gitu. lagi. Pemirsa, masih di Mac News atau Magelang News Magazine, eskavator memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan jalan di Desa Petahunan oleh TMMD reguler 108 Kodim 0701 Banyumas. Bagaimana ini menjadi berperan penting bagi mereka? Kita saksikan bersama pemirsa. Ya pemirsa, itu tadi di segmen Mac News Magelang News Magazine. Saya ingatkan sekali bagi Anda yang belum mengikuti GPM Stream, aplikasinya bisa Anda download segera di Google Play Store HP Android kesayangan Anda. Kembali lagi ke Ibu Dani yang tadi sempat bercerita bagaimana kesedihan dan kesusahan ketika era pandemi itu ada ya Bu ya. Meski sekarang sudah mulai ke tatanan kenormalan baru, tapi memang segalanya tidak mudah ya Bu ya. Betul. Silakan Ibu Dani. Ya, walaupun ini sudah era normal ya, normal baru kita, semua udah pada jualan semua, kita sudah produksi, tapi yang datang itu nggak ada gitu. Dan mungkin masyarakat juga
kesulitan di keuangan juga mungkin ya, itu kita tidak sendiri Mbak, banyak temennya gitu di sektor apapun. Tapi ya alhamdulillah juga kita juga menjalin hubungan dengan dinas tempat, dinas terkait gitu. Jadi terima kasih juga kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang yang sudah sedikit banyak mensupport saya sebagai pelaku usaha di sini. Selain beliau juga menanyakan bagaimana Bu masih bisa bertahan, seperti itu juga ada bahan-bahan baku juga yang sudah disuplai kepada kami gitu. Juga terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo yang dalam hal ini dari Dinas UMKM Jawa Tengah juga sudah membantu kami sebagai pelaku usaha di sini gitu. Sekali. Jadi memang dari pemerintah setempat, dari dinas terkait juga support ya Ibu ya terhadap UMKM yang ada di Jawa Tengah ini, dan juga khususnya berada di Kota Magelang gitu. Apa saja Ibu yang sudah dibantu pemerintah? Di antaranya yang sudah saya terima yaitu ada tepung terigu sama mentega, ada telur gitu. Oke. Itu berkala? Sekali saja waktu itu tapi sungguh bisa membantu. Sangat membantu ya. Paling enggak bisa sedikit saya bangkit duluan begitu. Betul. Itu menjadi semangat ya Bu ya, semangat bahwa ini adalah dukungan dari pemerintah di mana UMKM harus terus berjalan gitu. Betul. Kalau kondisi saat ini meski normal baru memang segalanya tidak mudah, tapi Ibu tadi sempat bercerita tentang tetap berinovasi dan juga menjalin relasi gitu. Itu seperti apa Ibu? Inovasi apa yang dilakukan? Inovasi tetap saya berkecimpung di bakery ini tetap dengan menggali dari red bean ini, dari kacang merah ini tetap saya mau membuat banyak. Ya, jadi situ inovasi. Banyak sekali yang bisa dikelola dari kacang merah ini gitu. Jadi sebenarnya nggak serta-merta ini saja, masih banyak sekali, makanya saya bilang Demupro itu banyak banget di situ. Tapi dengan semua keterbatasan kita, saya hanya sebagai biasanya kalau yang Nuwun Sewu, kalau yang punya bakery itu harus orang yang seperti apa gitu. Saya itu dari UMKM kecil ya, UMKM bener-bener kecil tanpa modal, tidak ada modal. Kok jadi begini sudah sangat bersyukur banget gitu loh. Mungkin kalau ada sedikit support yang seperti apa pastinya akan benar-benar melambung gitu loh. Ini dengan hanya seperti pokoknya kita tetap semangat, kita tetap terus selalu berinovasi walaupun kondisi seperti ini. Kalau memang nggak habis ya udah kita sedekahin aja lah gimana. Tapi sangat terasa sekali sih bagaimana semangat Ibu dalam membangun Demupro. Ibu bercerita tadi sekilas dimulai dari sangat kecil sekali hingga saat ini. Ada pengalaman yang tak terlupakan yang pernah Ibu alami selama menjadi pengusaha di bidang bakery Ibu, sehingga membuat Ibu tuh tetap bertahan dan terus berjuang bekerja keras. Kalau semangat itu pastinya didasari oleh rasa senang dulu sih, hobi dulu. Kalau namanya senang, namanya hobi, seperti apapun jatuhnya tetap kayaknya bisa bangkit lagi. Tapi kalau hanya setengah hati, mungkin kita cari yang untungnya gede di mana, untungnya gede di mana gitu saja. Jadi gampang menyerah sebenarnya Bu ya, kalau tidak didasari dengan hati, senang dan juga cinta mungkin ya. Iya. Pertama memang senang duluan, hobi saya suka di dapur masalahnya. Ya dari dapur itu jadi sesuatu yang menyenangkan untuk keluarga, paling nggak seperti itu Mbak. Apa keinginan Ibu selanjutnya untuk Demupro sendiri atau mungkin untuk apapun ke depannya? Kalau ke depannya saya suka kedepannya tuh saya suka ngajarin ngajarin ibu-ibu rumah tangga, ngajarin para cooking class mungkin. Iya, cooking class. Saya sudah beberapa kali membuka cooking class di sini gitu. Baik secara reguler maupun individu gitu. Saya suka begitu. Itu dia. Jika pemirsa mungkin tertarik untuk ini mengundang Bu Dani untuk cooking class ya, Ibu Dani bisa mengajarkan tips-tips dan juga resep-resep. Ini khususnya di cake and bakery atau kuliner lainnya juga? Insya Allah kuliner lainnya saya bisa menguasainya. Apalagi tuh selain cake and bakery, kuliner lainnya? Untuk cake and bakery, salah satunya ada ayam kremes kriuk, kayak KFC Nuwun Sewu. Ayam kriuk seperti itu yang mungkin sangat mudah, tapi ibu-ibu rumah tangga itu pingin gimana sih ayam yang kriuk seperti itu ya, itu sebenarnya kan sangat gampang sekali, cuman
tipsnya tuh di mana sih, rahasianya apa sih? Ya. Sebenarnya rahasianya ada, kayak bikin roti ini juga kalau susah ya, kalau bikin roti itu saya susah. Ini saya belajar sampai 5 tahun sampai menjadi seperti ini. Itu kan juga melalui tahapan-tahapan yang begitu rumit. Tapi kalau kayak ayam kremes apa itu dijamin ya? Dijamin 2 jam udah selesai mau jadi pengusaha ayam di Magelang atau di mana bisa. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu jalan untuk membuka usaha ya Bu ya, Bu Dani. Jadi mungkin Ibu Dani ini tak segan-segan untuk membagi ilmunya. Iya, saya suka soalnya. Suka bercerita masalah makanan gitu. Kayak semangat gitu loh kalau mau ngomongin makanan. Sesuatu tentang makanan itu ada sesuatu yang menggelora di dalam jiwa. Betul, kayaknya sudah gampang lah apa sih gitu. Apa sih yang nggak bisa gitu loh. Intinya apa sih yang nggak itu. bisa tentang ini? Soalnya semua didasari dengan cinta ya Bu ya. Apapun itu ayo aja lah, yang penting tentang kuliner. Tentang kuliner. Ya Bu, jadi obrolan-obrolan yang sangat menarik sekali. Bu, terakhir apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan ke pemirsa Magelang TV terkait bakery atau terkait keinginan Ibu di cooking class mungkin, silakan. Oh iya. Baik, khususnya saya sampaikan kepada ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu ataupun remaja putri di Magelang dan sekitarnya, itu kalau mempunyai hobi, kesukaan, kesenangan, apalagi kita sudah mempunyai ruang produksi khusus di rumah, yaitu dapur, apapun itu kita manfaatkan. Kita bisa apa? Kita gali terus, kita manfaatkan. Kita nggak ngerti, kalau sekarang sih bisa searching gitu ya Bu ya. Dan kalau memang ada remaja putri atau ibu yang kepingin belajar dengan saya, saya bisa buka cooking class di Nemu Pro di Skylight Plaza, ataupun nanti bisa mencicipi produk saya yang saya unggulkan, yaitu Nemu Pro, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Dani, sangat menginspirasi. Semoga pemirsa di rumah juga tergugah untuk membuka usaha baru ataupun mungkin untuk belajar bersama Ibu Dani di Nemu Pro Bakery berada di Skylight Plaza. Terima kasih banyak Ibu. Kita berjumpa lagi insya Allah, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Selamat beraktivitas. Iya, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi obrolan menarik sekali bersama Ibu Dani seputar Nemu Pro Bakery. Betapa lezatnya makanan-makanan ini, pemirsa, tentu Anda juga bisa menciptakannya. Tapi ini hanyalah butuh usaha semata. Ini tergantung Anda. Anda mau melakukannya atau tidak? Saya Ramadhani, sampai jumpa.